lalu sebagai apa saudara? Mempelai. Kalau menjadi mempelai, maka setidak-tidaknya mempelai itu akan mengadakan hubungan yang intim. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut, yari, gentar, menakutkan dan dahsyat, bahasa Ibraninya, akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya itu yada, bahasa Ibraninya, artinya hubungan intim, keintiman kepada mereka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam bahasa aslinya kata bergaul karib ini nggak ada. Bergaul karib ini nggak ada. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the secret of the Lord is with them that fear Him, and He will show them His covenant. Jadi bahasa karib itu nggak ada. Secret. Kalau diterjemahkan bahasa biasa, kalau bahasa Indonesianya Tuhan bergaul karib dengan Tuhan, dia akan takut akan Tuhan. Jemaat yang intim dengan Tuhan, dia akan menikmati penyataan firman-Nya. Nah, siapakah orang yang intim? Orang yang intim itu adalah yang pertama, saya lupa bawa kacamata saya, sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Kalau kecil. Ini sahabat. Jadi kalau sahabat itu ngerti rahasia. Kita kadang-kadang tidak terbuka sama istri, sama anak, sama orang tua. Kita bisa curhat sama sahabat. Apalagi sahabatnya Tuhan, sahabatnya Allah. Kalau kita sudah menjadi status sahabat, itu enak, bisa intim, bisa lekat dengan Tuhan. Ini kalau main begini, ini orang-orang akrab begini, mereka nggak ada rahasia, saudara kekasih dalam Tuhan. Kata counsel intimate ini, siapa yang bisa dekat dengan Tuhan adalah orang yang melakukan perintah. Siapapun yang melakukan perintahku, dia akan tahu bahwa ajaranku itu dari Tuhan atau tidak. Yohanes 7 ayat 17. Jadi kalau orang ngomong soal Tuhan, soal melawan soal Tuhan itu, saudara ya, kalau saudara klik di YouTube, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Siapa bilang? Banyak ayat. Saya lagi tulis itu, saudara. Enggak mungkin Ratu Elizabeth di mana-mana ngomong, saya Ratu Elizabeth, saya Ratu Elizabeth. Enggak mungkin. Mungkin hampir dia tidak akan pernah ngomong. Jokowi nggak mungkin ngomong aku ini presiden, nggak mungkin. Dengan tingkah lakunya presiden dia. Nih, jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan tahu bahwa kita ini ajaran Tuhan itu benar nggak. Yang ketiga, ini orang yang jujur, Amsal 3 ayat 32. Orang yang jujur adalah orang yang dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, orang yang jujur. Jadi mari kita belajar jujur dengan hati nurani kita, jujur ngomongan kita, jujur pikiran kita di hadapan Tuhan. Kalau orang jujur adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau soal bohong itu kan kita gampang sekali bohong, saudara kasih buat. Apalagi handphone ini bikin kita bohongnya luar biasa, ya, saudara. Nih. Orang jujur, kalau saudara dekat dengan Tuhan, intimate dengan Tuhan, ini kriterianya ini. Dan kriterianya, untuk ini dekat ya, kalau jauh saya nggak kelihatan di pas ini. Anak kecil itu di sini namanya nepios. Nepios itu anak di bawah umur. Kenapa ini anak di bawah umur? Anak di bawah umur itu akan selalu mencari orang tuanya. Kalau orang sudah kenal itu kan kayak si Lia ini, kita gendong begini, dia udah mulai kenal. Dia kalau dikasih mainan udah lama gitu, dia cari mamanya mana, cari papanya mana.
Dia nggak berhari-hari main di situ, dia mesti cari papa mamanya. Dan anak yang nepios ini itu anak di bawah umur. Karena bahasa Yunani itu anak di dalam perut, bahasanya beda, itu nepros apa-apa begitu. Anak kecil di bawah umur, di bawah balita itu disebut nepios. Anak yang gede lagi 12 tahun namanya lain. Jadi anak urutan umur itu bahasa Yunani-nya beda-beda. Kalau yang namanya nepios ini adalah anak di bawah umur yang bergantung penuh. Akil balik. Belum akil balik. Belum akil balik artinya bergantung penuh sama orang tua. Jadi pokoknya kalau dia tidak dekat orang tua dia nangis deh. Pokoknya kalau dia dekat sama papanya, mamanya dia tenang deh. Itu namanya nepios. Jadi kalau kita itu dekat sama Tuhan kita tenang. Kita kehilangan Tuhan kita bingung sendiri. Ya. Maka kita tuh namanya ukurannya intimate, dekat nepios. Jadi kita punya nyali, mau kemana-mana punya nyali. Karena apa? Karena kita di samping bapak kita. Di samping bapak kita yang pernah saya katakan, anak kecil pergi dari Sumatera ke Jakarta naik bus, jalan sendiri. Takut gak dek? Enggak, jauh loh Jakarta dek. Tahu. Kok gak takut? Bapaknya supir saya. Kalau bapaknya supir saya gak takut. Bener kan saudaranya? Saudara. Nih saudaraku, jangan pernah kita merasa bisa hidup tanpa Tuhan, merasa eksis tanpa Tuhan. Jangan. Karena apa? Nepios. Untuk itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak mungkin terjadi keintiman tanpa pertemuan. Yang pertama, orang yang intim dengan Tuhan itu benar-benar ketemu Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan itu kehilangan Tuhan di gereja. Dia tidak sebagai orang yang intim dengan Tuhan, tapi dia hanya sebagai anggota gereja. Anggota gereja. Dia hanya sebagai stempel orang Kristen. Kalau stempel orang Kristen saja, dia tidak pusing ketemu Tuhan atau tidak. Ya, saudara. Keluaran 3 ini. Ini Lukas ini Sakius ini. Sakius orang pendek yang kaya itu. Ini kekayaannya tidak bikin dia tenang. Kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Yohanes 4, wanita yang suaminya 5 sudah putus, gagal 5 suami itu luar biasa itu. Itu mungkin modelnya model gitar Spanyol atau apa itu. Yesus saja mau digoda lagi, saudara kekasih. Nih, suami yang ke-6-nya ini memang suami yang sekarang itu bukan suamimu. Ini dari hidup yang paling kotor berubah hidup paling pelit. Ini Sakius ini pelitnya minta ampun ini. Arab Yahudi jadi satu itu. Orangnya cekil bener-bener. Nih saudara lihat. Sejauh mana perubahan kita, sejauh itulah pertemuan kita dengan Tuhan. Ingat tuh saudara. Banyak kita tidak berubah karakter kita, tidak mengetahui karakter kita step by step perubahannya. Oh, kalau saya masih seperti dulu tuh, saya bunuh dia. Karena apa? Oh, sekarang enggak. Karena apa? Pertumbuhannya beda tuh saudara kasih. Waduh, itu saya emosi minta ampun saudara. Saya udah cerita kepada saudara ya. Yang pertama kali saya bunuh itu pendeta saya. Saya bunuh pendeta saudara. Saya marah. Karena apa tuh saudara kasih dalam Tuhan? Itu saya dipermalukan di depan umum saudara. Sudah bisa bayangkan. S1 saya jadi sarjana teologi ya, itu jemaat senang banget. Wah, Timotius sudah jadi sarjana. Itu zamannya si Jul, tukang sarjana dulu itu. Jemaat itu kan ibu-ibu kan saya gereja saya rintis sendiri saudara.
Saya rintis benar saudara, sampai 200, aset 1,5 M. Saya nyari-nyari gembala, dapat 1 gembala orang Chinese. Cuma parahnya cuma 1 saudara. Waduh, dia itu jahat. Saya orang jahat. Dia nggak suka saya eksis. Itu makanan udah disiapin banyak di depan begitu saudara. Ada rendang, ada capcay, somai, banyak. Karena itu kejutan buat saya. Saya juga nggak ngerti kalau mau bikin begitu, nggak ngerti udah sarjana juga. Pendeta saya nggak ngerti dibikin makanan. Pendeta saya bisa teriak di mimbar, saya tidak merestui makanan ini. Saya harus cuma pulang, nggak usah makan. Saya kaget saudara. Timotius tidak bicara sama saya soal ini. Saya kaget. Gue aja gak mengerti. Itu di depan ratusan jemaat. Saya saya bisa berontak waktu itu. Orang pendek sama marah otak sama jadi dekat. Udah naik semua di sini. Tapi saya doa puasa 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, damai. Karakter kita bertumbuh sejauh mana pertemuan kita dengan Tuhan. Amin saudaraku. Karakter kita bertumbuh 1, 2, 3. Sejauh mana pertemuan dengan Tuhan. Sejauh mana kita bertemu dengan Tuhan, sejauh itulah perubahan kita. Ada banyak anak Tuhan karakternya amburadul bertahun-tahun. Karena apa? Dia hanya ibadah, dia tidak mau ketemu Tuhan. Untuk itu mari kita belajar. Belajar yang pertama, kita menciptakan ekosistem alam rohani dalam kehidupan duniawi dengan berjalan bersama Allah. Ini ciptakan ekosistem, harus diciptakan saudara kasih dalam Tuhan. Kalau tidak diciptakan nggak bisa. Karena kita tuh di dunia yang sangat-sangat rusak tuh saudara, sangat-sangat rusak. Bagaimana nggak rusak? Udah rusak tuh saudara, udah rusak. Gereja pun juga sudah banyak rusak. Sekarang bikin gereja gampang tuh saudara. Saudara punya duit ya. Saudara sewa aja gitu, panggil pendeta-pendeta, pakai alat musik yang bagus, pemain musik yang top. Sekali main, saudara pengen kasih dalam Tuhan, udah sewa aja orang-orang. Saya pernah tuh saudara khotbah di Jakarta Selatan tuh saudara. Saya terlambat 2 jam, ditunggu. Kami tidak mulai kebaktian Pak sebelum Bapak datang. Kami udah di jalan tol udah 1 jam terlambat. Macet nggak bisa, nggak, pokoknya Bapak datang kami ingin mendengar khotbah Bapak. Hampir 2 jam ditungguin saudara. Tahu nggak saudara? Saudara tahu ibadahnya siapa saudara? Ibadahnya hanya suami istri. Cuma dua suami istri. Alat musik itu berapa miliar dia siapin saudara. Dia pakai orang-orang profesional. Artis-artis itu nyanyi saudara. Memang orang kaya itu bingung, ngabisin duit bingung. Orang miskin susah cari duit, dia bingung ngabisin duit. Itu cuma 2 saudara. Saya tanya akhirnya sama song itu sama singer itu artis itu saudara. Tapi jemaatnya cuma 2. Iya Pak. Pak ini berdua ini Pak, dia nggak mau ada orang lain Pak. Dia mau ibadah cuma berdua-dua. Dan ini udah bertahun-tahun begini Pak. Bapak baru bertanya ya? Iya. Saya pikir saudara banyak jemaat cuma duduk berdua-dua. Artisnya bagus, musiknya bagus. Jadi jemaat yang mendengar khotbah saya itu song leader, pengungsi soundnya dan
singlenya 6, song leader 1, itu musiknya lengkap sampai kecimplingnya itu ada itu saudara. Kecimpring gitu saudara. Itu hampir 25 loh saudara. Tapi 25 tidak berganggu, dia duduk cuma berdua doang. Dia duduk berdua doang dia. Itu yang lain itu duduk di belakang. Saya khotbah di depan dia. Memang orang kaya itu karena kelainan juga tuh saudara. Tapi saya nggak mau diganggu. Pak, kita ibadah Pak. Bapak makan dulu. Saya udah terlambat mandi. Padahal saya lapar sih. Ya tapi orang Solo kan biasanya begitu bro. Coba kalau jadi orang Batak bro, udah jadi pro Batak masuk, lapar langsung begitu. Ya. Tapi karena saya ini sudah makan Pak. Sudah. Padahal lapar. Ya begitu bro. Coba saya Batak, lapar aku mau makan dulu. Tapi habis kebaktian, habis khotbah ya makan saudara. Ini saudara, dengerin saudara. Sekeliling kita ekosistemnya udah rusak. Mari kita ciptakan ekosistem rohani. Oleh sebab itu kita jadi garam yang menahan yang busuk. Ini Henok, ini Nuh. Ya. Ayat ini mencatat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Nih saudaraku, kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, terdiri dari damai, terdiri dari kuasa. Nih saudaraku, mari kita buat sebuah kebenaran hidup kita. Kita harus mempertemukan Tuhan, punya sebuah kedekatan, kelekatan dengan Tuhan. Mana mungkin kita bisa akrab dengan Tuhan? Keakraban dengan Tuhan itu mustahil tanpa Yesus. Agama apapun, karena Allah yang datang di dalam diri Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan. Ya. Kita tidak menyebut Allah yang tidak kelihatan di sana jauh itu sebagai Tuhan. Dia sebagai Allah. Tetapi Allah yang menjelma manusia, yang di kandang domba, Yesus Kristus yang kita sebut Tuhan. Kurios adalah Tuhan. Siapa yang menguasai orang itu adalah kuriosnya Tuhan. Siapa yang bertahta di dalam orang itu adalah Tuhan. Ini Yesusnya. Dialah yang mengadopsi kita hingga esensinya sama dengan Allah. Saudara dikasih. Ini yang pertama ini saudara. Kita nggak mungkin akrab dengan Tuhan kalau esensi kita nggak sama. Jangan esensi kita sudah jabatan kita aja nggak sama, kita nggak bisa dekat kok saudara. Orang kaya nggak bisa dekat sama orang miskin. Orang miskin nggak bisa dekat sama orang kaya lebih tepatnya. Gak usah orang kaya deh saudara. Ya, orang sombong nggak bisa dekat sama orang rendah hati. Saudara, Alkitab itu hebat. Orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Nggak mungkin. Karena esensinya beda. Nih, esensinya beda. Allah itu roh, kita manusia kok beda saudara kekasih dalam Tuhan. Kita nggak bisa akrab dengan hantu. Nggak bisa. Setiap Jumat malam, saya waktu rumah di Tangerang dulu, setiap Jumat malam kita lihat dan mendengar kuntilanak lewat. Dan itu real saudara. Saya punya rumah 40 km dari Tangerang. Kalau dua masuk saudara. Itu sepinya. Itu bukan jin buang anak, jin buang cucu itu. Dan tetangga saya namanya Timotius Herman. Saya Timotius Bakti. Saya bilang, oh haleluya Pak, puji Tuhan. Kita sesama Timotius. Tinggal seluruh komplek besar ini cuma 2 Timotius yang tinggal. Puji Tuhan. Alhamdulillah Pak. Saya kaget. Kok
alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah muslim. Saya kaget sudah. Loh kok namanya Timotius? Saya pendeta, mantan pendeta. Sudah kakek Kalimantan, saya Irian, Ambon, saya hebat. Namanya menjadi Muhammad Timotius. Dengarnya nggak enak tuh saudara. Kalau pendeta Timotius itu pas, Muhammad saya sedih tuh. Sedih. Dia tinggalkan Tuhan, ya karena dia menikah, pernikahan. Terlalu mahal jadi hamba Tuhan, tinggalkan. Esensinya lain agama saja sudah beda, saudara dikasih. Esensinya lain agama saja nggak bisa akrab, nggak bisa akrab, nggak bisa. Lihat tangan saudara, coba lihat tangan saudara sebentar. Nih, lihat tangan, garis tangan. Kalau saudara, garis tangan saudara, ya, ingat saudara, dibubui meterai supaya orang tahu perbuatan apa? Perbuatan apa Pak? Maksud tadi? Perbuatannya. Jadi perbuatan Allah, tangan Allah itu ada di telapak tangan saudara. Kalau saya ketemu seorang, saya mau melihat karakter itu, saya buka, saya lihat tangannya, jebret. Supaya orang tahu perbuatannya. Jadi kalau saya melihat orang itu, saya lihat perbuatannya, perbuatan tangan Allah bagaimana ya? Kayaknya om ini kayaknya dukun ini. Eli pertama kali, oh dukun ini om. Ingat gak? Bener gak? Dukun, dukun. Enggak, itu ayatnya. Dukun itu nyontek ayat itu loh saudara. Sampai ini dia tulis semua di sini. Cuma dukun kan salahnya gini nih. Kamu umur 40 meninggal. Itu ngawur itu. Kayaknya kamu 100 tahun. Apa bro? 100 tahun. Oh gitu. Sekarang saya buka tangan teman saya dan gini. Kamu selingkuh 3 kali, ini berarti. Sudah kuat loh. Wah. Orang 4 kali. 4 kali. Saya tahu gitu. Cuma saya kan menerka-nerka ini cewek orangnya gila bener itu. Saya baca gitu. Bukan dukun, bukan. Ayatnya ngomong begitu. Ya, Pak, coba sekali lagi Pak, supaya saya nanti nggak salah Pak. Ayatnya tadi Pak, tolong Pak. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubui materai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Loh, agar semua orang tahu perbuatannya. Nih, ini ayatnya nih, jangan om teh dukun begitu kan? Nih, ini kebenaran ini. Ya, ini Tuhan menjaga merawat kita. Mari kita respect dan kita takut akan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nggak usah kita takut manusia. Karena saya kalau melihat begini rasanya saya teduh banget, melihatmu indah gitu. Rasanya enak. Apalagi kalau khotbah di gereja Salom itu sudah ininya itu dia beli ratusan juta sudah. Jadi pikselnya itu sudah ya, itu kelihatan titiknya gitu. Rasanya kayak kita duduk gede sekali besar. Jadi kalau kita lihat tuh rasanya saya tidak pengen khotbah, saya malah menikmati itu. Saya sudah persiapan sudah, percayalah. Bukan sejam 2 jam, berhari-hari. Saya merasa bisa berdosa kalau saya tidak tanya Tuhan. Saya tidak persiapan dengan baik. Ini saudara, lihat saudara dikasih dan Tuhan. Mari kita baca ayat ini saudara. Kita baca keakraban bersama satu. Kita baca kebenaran 1, 2, 3. Keakraban bersama Tuhan bisa
akan dilakukan di luar pertemuan jemaat. Sementara dalam ibadah merupakan ungkapan kasih kepada Allah. Ini dengar saudara, ini kebenaran penting nih. Jadi keakraban kita dengan Tuhan bisa bahkan lebih sering dilakukan di luar pertemuan jemaat. Kalau kita akrab di dalam jemaat wajar. Kita tiap hari kita kumpul, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbahasa roh, semua. Coba kalau kita di luar, pertanyaannya, apakah kita bisa? Saudara dikasih. Ini orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara di sebuah kebenaran ini. Orang yang takut akan Tuhan itu yare. Yare itu dahsyat, takut bener sama Tuhan. Karena Tuhan kalau menjatuhkan hukuman itu nggak main-main, nggak ada yang menyelamatkan. Model-model orang yang takut akan Tuhan adalah yang pertama mengembalikan hak orang. Roma 20, Roma 13 ayat 37. Ini saudara aplikasi, bisa dibacakan belum? Iya. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kau bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima, rasa takut terhadap dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kalau saudara takut akan Tuhan, yang pertama bayar. Jangan ngutang. Bayar kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak pada pajak. Tukang parkir memang berhak mendapatkan bayaran, dibayar tukang parkir. Tapi kan banyak tukang parkir kurang ajar. Karena malak juga. Udah gak ada kartunya minta 5.000. Memang 5.000. Minta kartu supaya kita bertanggung jawab juga, supaya dia nggak ini minta kartu. Cukai kepada yang berhak menerima cukai sama. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Kalau orang tuamu berhak engkau takutin, engkau harus takut sama orang tua. Karena apa? Karena engkau takut sama Tuhan. Lo sampai yang hidup aja kau nggak takut, bagaimana kau takut sama dia di atas? Sama guru takut nggak? Takut. Lo kok sama guru nggak takut? Bagaimana? Saya besok jadi wali kelas 9. Saya wali kelas 9 yang Kristen. Selama ini yang Kristen diperlakukan tidak adil. Saya bilang, saya udah nggak mau. Kalau saya wali kelas itu kan susah nulis rapor. Karena tulisan saya terlalu baik. Dokter Kris saja salah itu. Tulisan saya lebih ngaco saya daripada dia. Saya nggak bisa nulis rapor. Tapi saya nyuruh orang nulis rapor. Sudah tahu, saya jadi wali kelas. Saya yang salah lakukan satu, saya kan beli buku setebal ini. Satu amat jatahnya 3 lembar. Setiap dosa yang ada ditulis. Datang terlambat. Gak ngerjain PR matematika. Melawan guru. Setiap anak itu ada laporannya. Bukan berarti saya terus mencari kesalahan orang. Kalau mencari kesalahan orang itu bisa aja. Tapi saya bertanggung jawab. Kalau harus rasa takut sama guru, takut. Hormat bayar. Kalau nggak bayar jangan pikir bayar itu mesti duit, kok bisa bayar. Kalau tak perlu duit aja, matre ini orang. Takut bayar, bener-bener bayar, rasa hormat dibayar itu. Berhak menerima, kan dia berhak menerima, orang tua berhak menerima rasa takut.
Jangan nanti ketemu orang tua, "Ma, saya takut, Ma." Jangan begitu juga. Itu lebay.com itu. Saudara ya. Hormat kepada yang berhak menerima hormat. Orang sekarang nggak ada hormatnya loh sama orang tua. Nggak ada hormatnya. Jadi ciri utama orang yang takut akan Tuhan adalah membayar hak. Kembali tadi. Nih, yari itu wujud takut saudara bayar. Yang kedua, menjauhi kejahatan. Ayub 28 ya? 28. Lagi baca. Nih. Jadi orang yang takut akan Tuhan yang kedua adalah dia menjauhi kejahatan. Nih. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia punya hikmat untuk menjauhi kejahatan. Kalau tahu itu jahat, jangan dilakukan. Saya kalau tahu jahat, saudara, saya tidak pernah mendekat siapapun. Kalau saya tahu itu orang jahat, dengar saya tidak akan berani menyentuh orang. Karena apa? Saya akan ketularan jahat. Jangan juga kita jangan jadi jahat. Orang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan kok. Kata jauhi. Jauhkan kami dari pencobaan dan lepaskan kami dari yang jahat. Buat tiap hari kita jatuh dalam dosa kita melakukan hal yang kotor, kita berkhianat, kita melakukan hal-hal ceroboh, kita ngomong kotor, ngomong hal yang gak benar, maka yang jahat ini akan datang. Jadi ciri utama orang yang takut akan Tuhan, yang pertama tadi apa itu sudah dikasih Tuhan, bayar hormat, bayar pajak, bayar rasa takut. Yang kedua adalah ada rasa takut akan Tuhan itu dimanifestasikan menjauhi kejahatan. Cepat waktunya. Yang ketiga adalah mengerjakan keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Jadi saudara dalam pelayanan saudara punya kesempatan mengerjakan keselamatan saudara. Keselamatan saudara ditentukan dari cara saudara mengerjakan keselamatan. Gak bisa selamat sendiri, gak boleh. Harus mengerjakan keselamatan. Domba menghasilkan domba, gembala menghasilkan gembala pimpinan. Jadi kalau kita masih belum berkembang, karena domba belum melahirkan domba, mungkin yang ngasih makanan kurang matang kali. Yang ngasih makanan mungkin kurang enak kali. Jadi domba-dombanya belum berkembang biak. Tapi nanti ada masanya kalau sudah kenyang, ini rumput yang hijau, domba-dombanya gemuk dan tambun, maka domba-domba itu melahirkan domba. Kerjakan keselamatan. Tentu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, budayakan keintiman merupakan ciri khas yang lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Bagaimana cara membudayakan kita intim dengan Tuhan? 1 Yohanes 3 dibaca, Nak, cepat waktunya. 1 Yohanes 3 ayat 9 mencatat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau saudara tahu dosa, minta maaf ampun sama Tuhan. Cepat minta ampun, jangan ditunda. Jangan sampai sama Tuhan itu minta maaf, salah, minta maaf sama manusia, minta ampun itu sama Tuhan. Tuhan, aku minta maaf, Tuhan salah, minta ampun. Kalau sesama minta maaf, jangan minta ampun sama sesama, minta maaf sama Tuhan, nggak boleh.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Oleh sebab itu mari kita kembangkan benih ilahi. Kita tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam dia. Selanjutnya ayatnya dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Perhatikan saudara. Jadi kita harus mengalahkan dunia ini dengan iman. Kalau tidak, nggak bisa. Oke, selanjutnya ayat yang terakhir itu tadi 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jangan jadi jahat lagi. Oke, selanjutnya. Saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat yang terakhir. Tuhan bukan saja menginformasikan tindakannya, melainkan menggenapi seluruh rencananya dalam hidup kita. Tuhan memberitahu, Tuhan tidak melakukan segala sesuatunya sebelum menyatakan kepada hamba-Nya. Untuk itu mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita lakukan sebuah kebenaran penting dalam hidup kita. Kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan kita kerjakan, dan kita mengerti pasti dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita hari demi hari, karena kita punya aroma keintiman dengan Tuhan. Aromanya tersebar. Saya sudah lama tidak minum kopi, tapi dalam seminggu, sebulan ini saya sudah belajar kembali minum kopi. Saya kalau di khotbah-khotbah di daerah dikasih kopi daerah, karena saya tidak suka minum kopi, saya kasih orang. Tapi sekarang saya ada penyesalan, karena kopi saya juga aromanya enak. Kopi semakin mahal, semakin enak. Dan cara minumnya juga berbeda dengan minum kopi biasa. Kopi yang mahal minumnya pakai, itu rasanya piar di sini tuh, rasa enak itu sudah dikasih Tuhan. Aromanya kedengaran, kelihatan, ya, kelihatan kanan kiri. Lagi kopi ini. Kalau aroma saudara intim dengan Tuhan, sekeliling saudara akan mencium itu. Sekeliling saudara tidak mencium hal-hal dalam diri saudara, dalam diri kita. Ya, dalam diri kita ini busuk, saudara boleh kasih. Dalam diri kita jelek, dalam diri kita itu seringkali gak berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika kita intim dengan Tuhan, aromanya membias sekeliling kita, dan banyak orang akan diberkati. Kiranya Tuhan berkati.